Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan tentang apa itu termodinamika, usaha dan proses dinamika, dan hukum-hukum termodinamika. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yang dimana saya sendiri Arfavena Marcelia, yang kedua Sania Puspitasari, yang ketiga Ardila Dwi Putri, dan yang keempat Ebak Barzaki. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu termodinamika. Termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum tentang kalor dan usaha. Perbedaan keduanya adalah energi berpindah dalam bentuk kalor dan terjadi perubahan temperatur. Dalam termodinamika, terjadi sistem dan lingkungan. Kumpulan benda-benda yang diperlukan dinamakan sistem, sedangkan semua yang berada di sekitar benda dinamakan lingkungan. Usaha dan proses dinamika. Termodinamika juga membahas tentang usaha oleh sistem terhadap lingkungan. Nah, jika suatu dituliskan dalam persamaan W sama dengan Fs dan gaya dihubungkan dengan persamaan F sama dengan PA, akibatnya dapat ditentukan dengan persamaan, yaitu W sama dengan Fs atau W sama dengan PA kali S. Jika perpindahan sejauh S dan luasan pengisap sebesar A, volumenya akan mengalami perubahan. Akibatnya, persamaan usaha menjadi W sama dengan P delta V. W atau W sama dengan P V2 dikurang V1. Proses termodinamika. Proses termodinamika yang dialami suatu gas dapat dijelaskan dengan melalui grafik PV. Proses termodinamika terdapat 4 jenis: isotermal, isokorik, isobatik, dan adiabatik. A. Proses isotermal. Proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. B. Proses isokorik. Suatu proses perubahan keadaan gas pada volume tetap. C. Proses adiabatik. Proses perubahan keadaan gas dengan tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistem. Termodinamika belajar terkait efek termal dan reaksi kimia menjadi energi panas. Berdasarkan hukum termodinamika, terdapat 3 hukum termodinamika, yaitu hukum pertama termodinamika mengatakan energi hanya dapat berubah bentuk atau berpindah tempat, dengan kata lain tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Hukum kedua termodinamika mengatakan entropi cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Entropi adalah perubahan energi panas dibagi dengan suhu absolut. Hukum ketiga termodinamika mengatakan entropi suatu sistem pada temperatur 0 tetap atau bernilai konstan. Nah, pada hukum termodinamika 1 terjadi beberapa peristiwa, antara lain proses isotermal, isokorik, adiabatik. Seperti yang sudah dijelaskan salah satu teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan hukum termodinamika 1. Ini contohnya ada pada bunga es di kulkas. Jika kulkas disebut sebagai sistem dan panas yang ada di luarnya adalah lingkungan, terjadi perubahan suhu dan tekanan di dalam sistem tersebut akan membuat terjadinya hukum termodinamika pertama. Kalor mengalir dari dalam sistem keluar sistem atau lingkungan, lalu di dalam kulkas bekerja usaha atau tetap menstabilkan keadaan di dalam kulkas. Nah, selanjutnya di sini penerapan hukum termodinamika 2. Penerapan hukum termodinamika itu ada beberapa, salah satunya pada benda batu. Batu tidak bisa bergerak dengan sendirinya karena tiba-tiba saja ia punya energi kinetik. Batu bisa bergerak kalau dirimu melempar. Ketika melempar batu, energi potensial kimia dalam tubuhmu berubah menjadi energi kinetik batu. Nah, yang penerapan kedua adalah AC. Sama seperti dengan sistem pendingin yang lain, seperti AC, di mana terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu evaporator, kondensor, kompresor, serta alat ekspansi. Pada evaporator dan kondensor terjadi penukaran kalor. Pada air cooler chiller terdapat air sebagai refrigeran sekunder untuk mengambil kalor dari bahan yang sedang didinginkan ke evaporator. Air ini akan mengalami perubahan suhu bila menyerap kalor dan membebaskannya di evaporator. Nah, penerapan ketiga pada hukum termodinamika 2 yaitu mesin diesel. Pembakaran gas dilakukan dengan memberikan kompresi hingga tekanannya tinggi. Pertama, terjadi pembakaran gas berekspansi dan dilanjutkan ekspansi adiabatik. Rasio kompresi siklus diesel lebih besar dari siklus Otto sehingga lebih efisien.
Nah, itu saja penjelasan dari kelompok saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.